bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita sudah masuk di tema baru lagi nih. Sudah lama kita tidak bertemu. Di tema baru ini apa yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar tentang menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Jadi ini adalah pelajaran pertama kita di tema 4, makanya disitu tulis nomor 1. Totalnya nanti kita akan belajar 4 pelajaran matematika di tema 4 ini. Di pelajaran pertama ini kita akan membahas tentang cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Ya, ini bisa kalian temukan di subtema 1 di buku tematik kalian. Ya, yuk kita mulai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, kita harus tahu dong hari ini kita mau belajar apa saja. Hari ini yang pertama kita akan belajar tentang menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Seperti judulnya tadi ya. Lalu kita juga diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil yang sudah diketahui. Sama sih, mirip, cuman di sini nanti seperti ada permasalahan yang harus kita pecahkan gitu. Yuk kita langsung mulai saja ya. Ya, di sini ceritanya begini. Siti mengamati kalender di rumahnya. Seperti kalender yang ada di gambar itu, Siti menghitung dalam satu tahun itu ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ya, seperti ini Siti dan teman-temannya berangkat ke sekolah. Siapa yang sudah rindu sekolah? Pasti semuanya pada rindu sekolah ya. Semoga kita bisa segera kembali ke sekolah ya. Tapi ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Seperti di sini, Siti sedang belajar dengan ayahnya. Lalu pertanyaannya, berapa hari Siti belajar di sekolah? Lalu berapa hari juga Siti belajar bersama orang tuanya? Kira-kira berapa hari ya? Siti tidak memberitahu kita kan, tapi kita bisa mencari tahunya. Jadi terserah kita mau berapa harinya, yang kira-kira cocok dengan berapa hari di sekolah dan berapa hari di rumah. Yuk coba kita selesaikan bersama-sama. Nih di sini tadi kita sudah tahu kalau ada 365 hari. Jadi dalam satu tahun ada 365 hari. Di sini Siti sudah menentukan nih, dia hari belajar di sekolahnya 250 hari, lalu hari belajar di rumahnya 115 hari. Nah, ini kalau ditambah, coba kalian tambah, maka hasilnya akan sama dengan 365 hari. Nah, sekarang kita diminta untuk mengisi titik-titik yang ini. Ini belum tahu nih, berapa hari di sekolah, berapa hari di rumah. Terserah kita mau ngisinya berapa. Tapi ingat, harus benar. Kalau dua-duanya dijumlah, hasilnya harus 365. Gimana ya Bu caranya? Kok angkanya nggak ada? Yuk kita pelajari bersama-sama bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi langkah pertama adalah tentukan bilangan pertama yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Coba kita lihat hasilnya Siti dulu ya. Di sini bilangan yang diketahui itu 365. Lalu kita disuruh menentukan bilangan pertama, yaitu bilangan untuk hari belajar di sekolah yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Nah, di sini 250 itu lebih kecil dari 365 kan? Sudah jelas, sudah pasti. Berarti ini betul. Nah, sekarang langkah selanjutnya, tentukan bilangan kedua dengan cara kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Berarti kita harus mengurangi bilangan yang diketahui ini dikurangi dengan bilangan pertama tadi 250. Coba kita kurangi. 365 dikurangi 250, hasilnya adalah 115, sama dengan berapa hari belajar di rumah. Jadi begitu caranya anak-anak, ada dua langkah. Yuk, sekarang yang kotak kedua, 3, 4, dan 5 kita coba isi. Ya, sekarang Bu Lulu saja yang menentukan. Nah, sekarang Bu Lulu mau menentukan bilangan pertama nih, bilangan pertama yang akan Bu Lulu isikan di sini. Bilangan pertamanya adalah 300. Nah, sekarang bilangan keduanya berapa ya? Jadi hari belajar di sekolahnya itu 300, hari belajar di rumahnya berapa ya? Seperti tadi caranya kita kurangi. Jadi bilangan yang sudah diketahui 365 kita kurangi 300 seperti ini. 365 dikurangi 300, maka hasilnya adalah berapa? 65. Berarti hari belajar di rumahnya adalah 65. Ya, bisa kalian hitung juga, 300 ditambah 65
itu hasilnya 365, sama. Nah, coba angka yang lainnya di sini kita masukkan angka 310. Nah, 310 ini yang ini berapa? Ya, sama caranya seperti tadi. Yang kita ketahui 365 dikurangi 310. Hasilnya adalah 55. Maka hari belajar di rumahnya yang akan dulu tuliskan di sini adalah 55. Ya, yuk kita coba lagi di sini. Kita coba lagi dengan hari belajar di sekolah misalnya 260. Maka caranya adalah yang diketahui tadi 365 dikurangi 260. Hasilnya adalah 105. Maka hari belajar di rumahnya adalah 105. Lalu kita coba lagi sekali. Kita coba hari belajar di sekolahnya adalah 315. Berapa hari belajar di rumahnya? Tinggal kita kurangi 365 dikurangi 315. Maka hasilnya adalah 50. Jadi hari belajar di rumahnya ada 50. Kalau kalian mau membuktikan ini benar atau salah, tinggal kalian tambah saja. 300 ditambah 65 pasti 365. 310 ditambah 55 pasti 365 juga. 260 ditambah 105 hasilnya akan juga 365. Lalu 315 ditambah 50 hasilnya juga 365. Begitu caranya, mudah kan ya? Nah, yuk untuk latihan lagi, sekarang kita coba pecahkan permasalahan ini. Ya, Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Nih rumahnya Udin. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan kasur rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Nih, batu bata yang digunakan Ayah Udin untuk membuat kasur rumah mereka. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah, tapi Ayah juga membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Yang mungkin, berarti kan kita belum tahu berapa. Terserah kita mau menentukannya berapa ini. Dikira-kira berapa Ayahnya Udin punya di rumah dan berapa dia harus beli dari toko bangunan. Begitu. Nah, kita lihat nih di sini. Tadi angka yang diketahui jumlah seluruhnya adalah berapa? 980. Nah, sekarang kita diminta nih menentukan berapa yang di sini itu berapa yang dipunyai Ayah Udin di rumah dan yang di sini berapa yang harus dibeli. Berarti kita tentukan dulu ya, seperti tadi. Yang pertama tentukan bilangan pertama yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Jadi kita tentukan dulu Ayah Udin tuh punya berapa, itu sebagai bilangan pertama. Lalu kita selanjutnya menentukan bilangan kedua dengan cara mengurangi bilangan yang kita ketahui tadi. Bilangan yang kita ketahui 980 itu dikurangi dengan bilangan pertama yang kita pilih tadi sebagai jumlah batu bata yang ada di rumahnya Udin. Sehingga kita bisa tahu nanti jumlah batu bata yang harus dibeli ayahnya Udin itu ada berapa. Yuk, kita coba satu. Kita misalkan di rumahnya Udin itu sudah ada 500 batu bata. Berarti kurangnya berapa ya yang harus dibeli ayahnya Udin untuk mengisi bagian yang sini. Berarti caranya tadi 980 angka yang sudah kita ketahui dikurangi 500 angka yang kita pilih pertama. Jadi 980 dikurangi 500 hasilnya adalah 480. Maka kita tulis di sini 500 ditambah 480 hasilnya adalah 980. Coba lagi. Sekarang angkanya lebih sedikit, 400. Kalau ayahnya Udin punya 400 batu bata, berarti dia harus beli berapa di toko bangunan? Berarti kita tinggal mengurangkan 980 dikurangi 400, hasilnya adalah 580. Maka kita tulis di sini 580. Ya, tuliskan di situ. Jadi 400 ditambah 580 hasilnya adalah 980. Lalu sekarang coba dulu lebih kecil lagi, 300. Ya, kalau 300 berapa? Jadi caranya sama, 980 dikurangi 300, berarti sisanya adalah 680. Jadi 300 ditambah 680 hasilnya adalah 980. Kalian boleh memakai angka berapa saja, yang penting yang perlu diingat-ingat adalah angkanya lebih kecil daripada 980. Tidak boleh lebih besar. Kalau lebih besar kalian tidak akan bisa menemukannya. Harus yang lebih kecil, berapapun angkanya terserah kalian, tidak masalah. Ya. Jadi begitu, kita sudah tahu, kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan ayahnya Udin. Ya,
Dulu harap kalian semuanya paham ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah banyak belajar. Hari ini kita sudah bisa mempelajari hal-hal yang baru. Apa yang kita pelajari hari ini? Tadi kita mempelajari bagaimana cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Bagaimana caranya tadi? Masih ingat kan ya? Yang pertama, kita harus menentukan bilangan pertama. Ingat-ingat, bilangan pertamanya harus lebih kecil daripada bilangan yang sudah diketahui. Lalu yang kedua, kita menemukan bilangan kedua dengan cara mengurangi bilangan yang diketahui tadi dengan bilangan yang pertama. Kalau bilangan yang pertamanya lebih besar, nggak bisa dikurangi kan ya, harus lebih kecil daripada bilangan yang sudah diketahui. Yeay, alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak kelas 3 semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran matematika sampai selesai. Sampai jumpa lagi di pelajaran matematika selanjutnya, pelajaran kedua di tema 4 ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.